Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang mengaruniakan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat indahnya silaturahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan mengaruniakan ataupun terus tercurah kepada kita dan mudah-mudahan istiqomah takwa kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita juga bersolat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat serta salam kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat semua, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menasik secara online. Nanti saya kupas materinya, nanti silahkan sahabat semua bisa bertanya. Ini perihal manasiknya ya, manasik. Prinsipnya materi ini sama persis ketika materi tatap muka ya. Ketika materi tatap muka ini persis materi ini disampaikan dan apa ah, dari waktu ke waktu agenda juga sama gitu ya. Dari uraian tanya jawab juga sama insya Allah. Baik, ini lewat saja ini profile. Sahabat semua, ini kita masuk ke materi yaitu tentang ketentuan manasik. Manasik ini adalah mengikuti hal yang wajib, yaitu ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah wajib bagi umat Islam. Lalu bagaimana kedudukan lebih tepatnya tentang umroh? Nah, umroh ini wajib. Untuk umroh yang pertama wajib, namun tidak ternaskan, tidak tertuang gitu ya dalam rukun Islam seperti halnya ibadah haji. Nah, bagi umroh yang pertama kali ini adalah wajib. Nah, begitu. Dan dalam kedudukan itu yang wajib ataupun diiringi gitu ya. Salah satu upaya menyempurnakan ibadah haji dan umroh adalah memahami ilmu yaitu melalui manasik. Kaidah usul fikih menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi jalan tegaknya suatu kewajiban, maka jalan tersebut menjadi wajib hukumnya. Jadi manasik ini adalah kedudukannya mengiringi ibadah tersebut. Nah, kenapa ini harus ditunaikan? Ya, kalau sudah mengikuti manasik sebelumnya, maka sudah ada gambaran. Tapi kalau misalkan belum mengikuti manasik, maka belum mempunyai gambaran. Mau menunaikan ibadah umrohnya itu seperti apa, tentu harus dengan ilmunya, insya Allah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini kita urai satu persatu, nanti kira-kira 25 menit ke depan diurai, selepas itu kita tanya jawab ataupun ketika dalam mengikuti materi, ya ketika mengikuti materi, ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, khawatir lupa, silakan di sela saja, nggak apa-apa. Ini konsepnya materinya apa, uraiannya seperti mentoring. Jadi Teh Tari, Kang Irwan, dan Teh Rani. Nah, ini Teh Rani, ya Teh Rani, alhamdulillah. Insya Allah nanti berangkat tanggal 26 besok latihan ini. Baik, kita urai. Arti umroh. Nah, secara bahasa umroh artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melakukan serangkaian ibadah. Tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sa'i berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah, lalu diakhiri dengan tahallul ataupun memotong sebagian rambut kepala. Ya, umroh juga disebut haji kecil karena rangkaian ibadahnya ditunaikan di tanah suci. Nah, untuk rukunnya antara umroh dan haji hanya beda satu. Di umroh tidak ada wukuf. Nah, nanti kita urai di bawah. Baik, keutamaan umroh. Nah, ini memang ternaskan, ya, tertuangkan. Umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Nah, ini kebetulan yang menyimak ini adalah para muslimah. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau SAW menjawab, iya, iya jawabannya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan
ibadah haji dan umrah. Jadi insya Allah menunaikan umrah mempunyai pahala seperti pahala berjihad begitu. Jadi mudah-mudahan kita ya yang menunaikan umrah mendapatkan pahala berjihad. Ya, jihad. Salah satu yang utama adalah berjihad menekan hawa nafsu kita. Kalau menurut hawa nafsu, uang ini pengennya renovasi rumah misalkan, upgrade motor ataupun mobil. Nah, tetapi karena keyakinan gitu ya, keyakinan ini ibadah dan Allah lebih suka, maka kita berjihad mengalahkan cinta dunia tersebut, insya Allah. Baik, selanjutnya umroh juga menghapuskan dosa di antara dua. Nah, antara umroh yang satu dan umroh lain itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. So, jadi ini yang diperhatikan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mempunyai agenda umroh setiap tahun mungkin ya setidaknya Abu Faris, saya sendiri membimbing jamaah itu ada yang setahun itu 2 kali. Ini memperhatikan hadis yang ini. Kenapa? Karena menghapuskan dosa di antara umrah ke umrah. Gitu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untuk kita. Teh Tarik, Kang Irwan, Teh Rani. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita dan bisa berumrah setidaknya setahun sekali. Mudah bagi Allah ya untuk memudahkan rezeki kita. Ya rekan ataupun koleganya Teh Rani misalkan dari mulai Haji Sony, Ferry, Ariza gitu itu memang mengagendakan per tahun gitu. Wallahu alam apakah tahun ini di bulan berapa gitu ya. Baik. Selanjutnya umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Nah, ini hadisnya diriwayatkan dari Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umrah pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Sahabat semua, menunaikan umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Gitu. Jadi silakan ya. Ini kita datang ke Baitullah. Ya, kita minta kepada Allah yang utama adalah minta dihapuskan dosa. Dan true story dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman jamaah yang saya bertugas menjadi pembimbing di kloter tersebut, itu beberapa jamaah yang Masya Allah tabarakallah pulang dari Baitullah, Allah bukakan rezekinya. Allah bukakan berbagai kemudahan. Nah, ya mudah-mudahan sahabat semua yang menunaikan umroh ini nih, ya Insya Allah, Terani, Terari, Khairwan. Mudah-mudahan Allah bukakan rezekinya. Namun itu bukan yang utama. Yang utama apa? Bersyukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah apa? Hidayah iman. Kalau tidak ada iman, boro-boro tuh pengen umroh. Udah aja uangnya dipakai apa. Tapi karena ada iman dalam diri kita, maka kita sampaikan rasa syukur. Jangan sampai dicabut iman ini. Ya, mudah-mudahan istiqomah hingga akhir hayat. Nah, coba kalau misalkan dicabut nikmat iman, sudah tidak ingat lagi dengan istiqomah beribadah. Lalu selanjutnya apa? Boleh kita meminta duniawi, meminta dunia, boleh silakan. Dari beberapa lagi pengalaman ada aja ya yang sepulang ke tanah suci itu sepulang dari tanah suci itu Allah bukakan rezeki. Termasuk rezeki apa? Rezeki pasangan. Ada yang jomblo berangkat, pulangnya Allah memudahkan berjumpa dengan jodohnya. Ada juga yang meminta di sana itu, ya Rabb, ingin saya mendapatkan zuriat, mendapatkan keturunan. Allah mudahkan, Masya Allah. Kenapa? Di sana Alhamdulillah bersama pasangannya menunaikan umrah. Selanjutnya minum air zam-zam terus. Air zam-zam terus. Bapaknya saya mau minum air zam-zam terus di situ. Air zam-zam diminum sesuai dengan hajat, sesuai dengan keinginannya. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita minum air zam-zam, Masya Allah, kita dimudahkan, dikabulkan hajat-hajat kita. Ya, Masya Allah. Baik, orang yang berumrah adalah tamu Allah. Kita ini adalah duifullah, duifur rahman. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Ya.
kita ini akan melafalkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ini mau melafalkan itu. Kita ini mau melafalkan itu. Insya Allah, sahabat semua, nah, kita akan melafalkan dan kita menjatuhkan niat labbaik Allahumma umrata. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mari kita lanjutkan tentang ketentuan ibadah. Ya. Ada syarat, rukun, wajib. Syarat ialah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka gugurlah kewajiban. Rukun ialah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Sedangkan wajib adalah ketentuan yang apabila dilanggar, maka ibadahnya tetap sah, tetapi diwajibkan membayar. Nah, artinya yang nomor dua ini, ya, baik kita runut ya satu persatu. Jika ditanya, apakah kita Islam? Alhamdulillah kita Islam. Apakah kita balik? Alhamdulillah kita balik. Apakah kita berakal sehat? Alhamdulillah kita berakal sehat. Ya. Apakah kita merdeka? Insya Allah merdeka. Dan yang kelima istitoah. Istitoah itu mampu secara fisik dan finansial. Alhamdulillah tuh. Daerah ini mah sudah apa namanya itu sudah siap semua nih, insya Allah dari sisi izin suami, kecukupan finansial, masya Allah. Alhamdulillah. Ini ya ada di dalam diri kita, alhamdulillah. Selanjutnya rukun umrah. Ya, rukun umrah apa saja? Berpakaian ihram. Ini berpakaian ihram harus termasuk rukun. Selanjutnya tawaf rukun, sa'i rukun, tahallul adalah rukun. Nah, kalau tertib berurutan. Tidak boleh tahallul dulu baru sa'i, tidak boleh. Tetap berurutan dari 1 sampai 4 ini berurutan. Ibaratnya wudhu berurutan dari mulai kumur-kumur sampai membasuh kaki. Itu seperti itu. Kalau tidak ditunaikan maka gugurlah, tidak ada hak umroh di sini. Artinya rukun umroh adalah harus ditunaikan, gitu, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya adalah wajib umroh. Ihram, niat ihram dari miqat, ini wajib. Meninggalkan yang dilarang, wajib. Namun ya, jika lupa ataupun melanggar, maka wajib umroh ini bisa diganti dengan menyembelih kambing atau dam, gitu. Seharga apa? Seharga 500 real ataupun 2.150 gitu. Baik, kita lanjut ya. Kalau untuk syaratnya sudah, ini kita langsung poin utamanya yaitu rukun umrah. Ihram di miqat, tawaf, sa'i dan tahlul. Nah, untuk pemberangkatan Tehrani maupun Tehtari, Hairwan, ini sama nanti mikotnya insya Allah di atas pesawat di alam gitu ya. Dokumentasinya juga ada. Saya sudah upload di Instagram sebagai referensi rangkaian ibadah umrohnya ada di Instagram. Jadi full momen ibadah umrohnya itu sudah diupload juga, jadi bisa nanti dilihat sebagai referensi, insya Allah. Baik, kita urai. Ihram, ya. Ihram berpakaian ihram. Nah, untuk laki-laki ataupun menjatuhkan niatnya, gitu ya, menjatuhkan niat di mikotnya itu adalah Rasulullah SAW telah menentukan 5 tempat untuk berihram sebagai mikot. Maka nih, hukum berihram dari tempat ini adalah wajib. Apabila tidak berihram dari sini, maka ia harus memilih kembali lagi ke mikot yang telah ditentukan berihram dari sana. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau tidak kembali, maka ia harus membayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Ya. Bagi jamaah haji ataupun umroh asal Indonesia, apabila jamaah haji datang dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian langsung masuk ke Mekah, maka mikotnya adalah satu di antara dua, yaitu Qornul Manazil ataupun Yalamlam, gitu ya. Tergantung arah pesawat, gitu. Tergantung arah pesawat. Nah, dan apabila jamaah haji datang dari Jakarta ke Madinah dulu, tidak langsung ke Mekah, maka mikotnya adalah di Bir Ali. Nah, untuk pemberangkatan Tehrani ataupun Tehrani itu sama, menunaikan mikotnya di atas pesawat. Nah, gitu. Jadi di atas ya Lam-Lam ataupun Qornul Manazil. Jadi kira-kira jaraknya itu kalau hitungan menit kira-kira 15 ataupun 10 menit sebelum landing. Begitu. Nah, lalu kalau ada travel yang menyebutkan oh itu boleh
Ada yang menunaikan mikot di Bandara King Abdul Aziz, betul? Itu ada dari fatwa MUI, gitu. Jadi fatwa MUI memberikan fatwa boleh menunaikan mikot di Bandara King Abdul Aziz, gitu ya. Seperti itu. Namun kalau kami di FBI, khususnya saya sendiri, mikot itu ngambil sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi Rasulullah sudah menentukan, ini yang menentukan 5 titik itu Rasulullah, gitu ya, Rasulullah. Jadi kita ngambil sunnah, begitu, insya Allah. Baik, untuk mikot ataupun melafalkan niat di Bandar King Abdul Aziz itu kita di FBI itu biasanya kalau menggunakan pesawat transit gitu. Kenapa? Karena kalau pesawat transit jamaah itu khawatir terlap, apalagi kalau malam-malam, jadi tidak tidak efektif begitu. Jadi kami biasa menjatuhkan mikot untuk yang pesawat transit itu beberapa kali saya sendiri menjatuhkan mikotnya di Bandara King Abdul Aziz gitu. Tapi untuk pemberangkatan Tehrani maupun Titari, insya Allah sesuai sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Baik, selanjutnya pelaksanaan ikhram, itu mandi ikhram. Nah, nanti selepas ini khusus untuk Tehrani kita bicara tentang teknis keberangkatan, ya teknis keberangkatan seperti apa. Nah, nanti mandi ikhram seperti hanya mohon maaf mandi junub dalam hal ini. Namun niatnya melafalkan niat ikhram. Nah itu gusla sunnatul ikhrami lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah ikhram karena Allah Ta'ala. Itu. Kalau misalkan lupa nih sudah di kamar mandi apa ya yang disampaikan. Nah ini bisa langsung di dalam hati saja. Saya niat mandi ya mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Cukup di hati seperti itu. Nah, kapan ini Teherani mandinya gitu. Jadi silakan di rumah nanti mandinya di nanti setelah ini kita bicara teknis keberangkatan. Kenapa? Karena di hari Rabu jam 6 ya, jam 6 pagi sudah harus ada di bandara. Jadi mungkin mandinya di malam Rabu silahkan mandi mandi ihram di sana. Nah, nanti selepas itu melakukan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Nanti kita bicara selepas itu. H-1 kami anjurkan bersih-bersih, membersihkan dan merapikan yang sunnah untuk dibersihkan yaitu menipiskan tumis, kumis, mencukur bulu ketiak, memotong kuku, silakan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya memakai wewangian. Laki-laki maupun perempuan silakan disunahkan memakai wewangian, tapi langsung ke kulit, langsung ke kulit, bukan ke kain ihram ataupun ke baju, baju baju ihram, baju ihramnya untuk perempuan. Nah, seperti itu. Jadi baju ihramnya misalkan melafalkan niat gitu ya, melafalkan niat di atas pesawat, nanti sampai di hotel ganti baju untuk muslimah perempuan itu boleh. Itu mengganti baju itu boleh, silakan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk laki-laki, 2 potong kain yang tidak berjahit, 1 potong untuk bagian bawah sebagai sarung, 1 potong lagi sebagai selendang untuk menutupi tubuh bagian atas. Catatan, memakai kain ihram harus menutup kedua belah pundak, membuka pundak sebelah kanan hanya disunahkan ketika tawaf pertama kali datang ke Mekah. Jadi ini seperti ini, ya seperti ini. Insya Allah nanti dipandu untuk yang laki-laki, ya untuk penggunaan kain ihramnya Insya Allah. Baik. Untuk perempuan, memakai kain ihram, semua jenis pakaian wanita yang menutupi aurat yang harus ditutup seluruh tubuh kecuali muka, ya kecuali muka dan telapak tangan. Untuk tubuh sehingga tidak boleh memakai baju yang sempit. Ya, jadi jangan sampai terbentuk gitu ya. Jadi telapak tangan dan muka ini harus ditutup. Selanjutnya adalah sholat sunnah. Apabila kita berada di masjid miqat, maka disunahkan mengucapkan niat setelah sholat. Sholat itu bisa merupakan satu dari dua, gitu ya. Langsung saja. Jadi untuk yang pemberangkatan Tehrani maupun Teh Hari itu kita sholat sunnahnya di atas pesawat. Jadi usul sunatan ihram rakaat ini mustaqbilal kiblati billahi ta'ala di atas pesawat. Nah, di dalam hati niat saya sholat ihram 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah semata. Nah, seperti itu. Sholat sambil duduk karena di dalam pesawat, insya Allah ya dimudahkan. Silakan sholat. Nah, silakan
Saran saya untuk Teh Rani, terutama Teh Rani yang tinggal 3 hari lagi berangkat, ambil sholat sunnah sambil duduk, latihan gitu ya, latihan. Di uh, semua rangkaiannya sama, dari mulai niat, takbiratul ihram, selanjutnya surat Al-Fatihah, dan rakaat pertama suratnya itu Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas ataupun Qul. Ya, misalkan tiba-tiba lupa surat Al-Kafirunnya, dua-duanya Qul juga boleh. Namun sunnahnya adalah silakan rakaat pertamanya surat Al-Kafirun seperti itu. Nah, jadi saran saya Tehrani, Tehrani, kalau Tehrani silakan dalam sehari ini, misalkan contoh gitu ya, ngambil sholat sunnah ba'da maghrib, boleh sambil duduk, boleh silakan latihan, ya, latihan. Kenapa? Karena nanti dipastikan ya, untuk Teh Tari maupun Teh Nani akan menunaikan sholat di dalam salat. Gitu. Jadi saya yakin sudah belajar, jadi gerakannya tinggal tinggal ini saya kursi nih, menggunakan kursi, tinggal takbir, Allahu Akbar, usolli sunatan ihrami ini mustaqbil al-qiblati sunatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, gerakan tangan seperti biasa, gitu. Hati-hati untuk perempuan tidak boleh menggunakan masker ketika sholat. Kenapa? Hidung ini anggota sujud, jadi memang tidak boleh menggunakan masker ataupun burdah ataupun penutup wajah yang lainnya. Dan selanjutnya telapak tangannya itu harus terbuka. Segini. Nah, misalkan saya gerakan gini. Rukunya seperti ini, kira-kira tangan di lutut. Selanjutnya sujudnya lebih ke bawah lagi. Sujudnya lebih ke bawah lagi. Nah, begitu kira-kira. Dan ini silakan dipraktikkan di rumahnya masing-masing untuk sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, sempurnakan dengan gerakan yang sempurna. Selagi bisa, selagi mampu, begitu. Dan kabar baiknya kita menggunakan pesawat Saudi Airlines. Saran saya jajal tuh naik pesawat Saudi Airlines, jajal bisa sholat sunnah ya di dalam di musola, ya Masya Allah, dalam ketinggian Masya Allah. Jadi ketika berangkat kita menghadap bagian kepala, ketika pulang kita menghadap bagian ekor. Kenapa? Karena kita menghadapnya ke arah Ka'bah, Insya Allah. Baik, selanjutnya melafalkan niat, gitu ya. Niat umroh dilakukan dengan 2 cara sekaligus, diucapkan dengan lisan secara verbal, lalu diikuti oleh hati. Nah, niatnya labbaik Allahumma umrata, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Insya Allah ini dibimbing oleh kami, gitu ya. Aku datang penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Aku niat melaksanakan umrah dan berikhram karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lafaznya seperti ini. Insya Allah dibimbing gitu. Nanti apa namanya itu? Ini Teherani sudah memegang bukunya insya Allah ya. Buku umrahnya insya Allah. Baik. Ini untuk umrah badal, namanya itu umrata an. Nah, ini untuk umrah badal, umrah kedua, umrah ketiga gitu ya. An itu diganti dengan almarhum orang tua kita, kakek nenek kita, dengan bintang bintinya. Wahram tu bihi, wahram tu biha juga boleh lillahi ta'ala. Begitu. Baik. Dan ini talbiyah. Talbiyah ini selepas kita menjatuhkan niat, maka talbiyah diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Nah, Teherani Teh Tari bisa open mic gitu ya. Kita coba latihan sama-sama talbiyah. Nggak boleh. Kita coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Labbaik Allah, Allahumma labbaik, Labbaik la syarika laka labbaik. labbaik la syarika laka labbaik. labbaik, Innal hamda Innal hamda wa ni'mata wan wa ni'mata ni'mata laka wal mulk laka laka wal wal mulk mulk la syarika lak. la syarika lak. lak. Alhamdulillah, insya Allah sudah matang ini. Namun perlu saya ingatkan, yang sering kami temukan di jamaah Indonesia suka bablas gitu ya. La syarikalah. Nah, yang betul adalah menggunakan kaf. La syarikalak. Nah, di sini tuh kaf di sini bukan ha. Dan insya Allah Teh Rani, Teh Tari tadi terdengar tersimak jelas ya. Alhamdulillah.
harus dijaga. Jadi selepas kita menjatuhkan niat, maka yang terus diulang-ulang sunnahnya adalah talbiyah gitu. Talbiyah itu apa? Ya, ada rasa syukur gitu. Apa rasa syukur itu? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanya kepadamu. Ya, hanya kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu. Artinya apa? Dua poin besar dalam talbiyah ini, yaitu menyampaikan kesiapan kita dalam apa? Memenuhi panggilan Allah. Untuk apa? Untuk menunaikan umrah. Begitu. Seperti itu. Selanjutnya apa? Poin kedua, mengagungkan asma Allah. Mengagungkan nama Allah. Tidak ada sekutu. Ya. Kerajaan hanya kepunyaanmu. Tiada sekutu. Tiada sekutu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi poin utamanya adalah menyatakan kesiapan kita dalam memenuhi panggilan Allah di situ. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, tidak sedikit. Ya, ketika talbiyah saja di dalam pesawat, aduh, air mata itu sudah bercucuran air mata. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita diundang. Banyak saudara kita, teman kantor kita, yang boleh jadi secara finansial bagus. Tapi Allah tidak berikan hidayah. Mereka masih sibuk dengan apa? Dengan ganti mobil. Ya, renovasi rumah. Ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi Allah berikan hidayah kepada kita untuk apa? Untuk berumrah. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Nah, ketika ada feel, ada rasa, aku penuhi panggilanmu ya Allah di situ, Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Silakan. Ya, kedah ngange manah salah guru-guru orang. Harus menggunakan hati. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang harus konsen diperhatikan oleh jamaah-jamaah, ya, yaitu larangan khusus pria, ya, dan larangan khusus wanita. Pelan-pelan, ya, tetap saya harus bahas untuk laki-laki. Untuk laki-laki, pakaian berjahit menutup kepala dan menutup menutup mata kaki. Ini tidak dibolehkan. Jadi untuk jamaah laki-laki itu penutup kepala sebagus apapun peci, ya tidak boleh menggunakan penutup kepala. Ya, sebagus apapun sepatu kita menutup mata kaki, maka tidak boleh. Dan untuk perempuan tidak boleh menggunakan penutup muka. Burdah, masker, niqab, cadar itu tidak dibolehkan. Nah, ada yang kami temukan juga yang menggunakan topi, terus selanjutnya menggunakan kain sarang seperti itu. Namun kalau saya memberikan saran, sudah saja ikutin ketentuan, tidak menggunakan penutup muka, gitu. Biar. Gitu. Seperti halnya sholat, muka dan telapak tangan harus dibuka, harus terlihat. Begitu. Baik. Lalu larangan ini buat keduanya, pria maupun wanita. Ya, memakai wewangian selepas apa? Selepas menjatuhkan niat. Jadi tidak boleh. Mencabut dan mencukur rambut. Ini tidak boleh ketika proses proses tawaf sa'i ataupun rangkaian umrohnya itu. Selanjutnya memotong kuku itu tidak boleh juga, dan berburu binatang juga tidak boleh. Selanjutnya memotong pepohonan di Mekah ini tidak boleh. Bermesraan juga tidak boleh. Nah, ini yang ketujuh, hubungan suami istri. Hati-hati, jangan. Kalau hubungan suami istri ketika umroh, damnya ini terbesar. Harus apa? Bukan kambing lagi, tapi nyembelihnya unta. Allah alam. Kalau kambing 2.150.000, unta itu sampai ke 50 juta. Sabar dulu yang ya, pasangan suami istri. Sabar dulu. Insya Allah total durasi terani tetari dari menjatuhkan niat di atas pesawat sampai ke tahallul, mudahnya seluruh prosesi itu 10 jam. Gitu ya. Nah, selepas itu silakan. Itu silakan. Jadi bebas leluasa lagi. Nah, untuk hati-hatian, tadi di atas ada poin penting gitu ya. Ada poin penting, apa poin penting itu? Memakai wangian. Nah, ini nomor satu. Hati-hati kita tidak menggunakan sabun terlebih dahulu. Sikat gigi gitu ya. Mandi menggunakan sampo, kita tunda terlebih dahulu. Nah, seperti itu sahabat gue. Baik. Nah, adapun yang boleh ataupun mubah, boleh ini mandi boleh, tapi tidak menggunakan sabun dan sampo. Ya, menggunakan kacamata boleh, naik mobil yang atapnya tertutup juga boleh, menggunakan sandal
boleh, ikat pinggang boleh, payung boleh silahkan, jam tangan boleh, earphone insya Allah kita tawaf sa'inya menggunakan earphone jadi terdengar insya Allah. Nah, cincin dan kalung silahkan. Lalu perban obat kulit juga boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan kaos kaki untuk laki-laki ini tidak boleh. Nah, tapi kalau untuk pengobatan menggunakan perban, insya Allah boleh. Begitu. Baik. Bagian lebih detail lagi, izinkan melanjutkan yang kata Arisa tadi. Kita membahas tentang tawaf dan sa'i. Ya, tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Dan selama tawaf untuk jamaah harus terjaga wudhu. Wajib dalam keadaan suci. Artinya tidak boleh batal. Ketika batal bagaimana? Silahkan berwudhu terlebih dahulu, lalu kembali melanjutkan. Bukan mulai dari nol, itu mah Pertamina. Mulai dari nol, si pom bensin. Jadi melanjutkan. Mohon maaf, misalkan tadi ya nanti kita kenalkan titik-titiknya. Batalnya di rukun Iraki gitu ya. Di lurusan rukun Iraki nanti saya jelaskan tentang rukun Iraki. Maka mulai lagi ataupun melanjutkan di rukun Iraki tersebut. Nanti kita urai ya titik-titiknya. Baik. Ini harus terjaga wudhu tadi ya itu yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya datanglah kita ke Masjidil Haram, kita kita berzikir sebelum memasuki ke Masjidil Haram yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam hina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini penggalan yang ini adalah doa memasuki masjid ya. Khusus untuk Masjidil Haram kita lengkapi wa maghfiratik wa adkhilni fiha bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah itu. Jadi ini mah doa selepas sholat ini. Allahumma anta salam wa minkas salam. Itu. Jadi insya Allah tidak asing doa-doanya. Insya Allah. Nah untuk laki-laki membuka pundak kanan. Baik. Mari kita berkenalan dengan apa namanya itu dengan Ka'bah. Jadi ketika masuk saja, gitu ya, masuk dan melihat Ka'bah, pembimbing kami akan mengajak jamaah berzikir, berdoa, melihat Ka'bah. Allahumma zid hada al-baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa wa takriman wa ta'ziman wa birra. Begitu. Jadi kami pandu dan dipenggal pendek-pendek supaya apa? Supaya mudah disimak oleh jamaah. Allahumma zid hada, Allahumma zid hada al-baita tasrifan wa ta'ziman. Jadi potongan penggal-penggal seperti itu. Mari kita lanjutkan dengan apa? Dengan pengenalan tempat-tempat yang ada di pelataran Ka'bah. Ya. Kita mulai dari Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad ini dimulai tempat memulainya proses tawaf dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Sunahnya apa? Mencium ataupun mengusap ataupun istilam dari kejauhan. Dan kita karena memang sedang berjamaah dan dikarenakan pasti padat juga di sana kita istilam saja dari kejauhan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perempuan tidak diangkat tangan tinggi tapi setinggi wajah. Untuk laki-laki setinggi kepala. Begitu. Dan dikecup Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup begitu. Mau 1, mau 3 kali boleh. Disunahkan ganjil. Ini pintu Ka'bah, ini makam Ibrahim, ini rukun Iraki, ini Hijr Ismail, ini rukun Syami. Kenapa disebut rukun Iraki dan rukun Syami? Nah, kenapa? Karena kalau ditarik lurus ini sampai ke Irak. Ya. Kalau rukun Syami lurus ke sini adalah Syam itu ada Syria di situ. Nah, di situ. Selanjutnya juga ini rukun Yamani. Nah, rukun Yamani kalau ditarik lurus akan sampai ke Yaman. Begitu. Baik. Tadi dibahas oleh kami Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sunahnya mencium. Jika tidak bisa mencium, mengusap. Kalau tidak bisa, istiqlam dari kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dicium. Dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Baik. Selanjutnya
Setelah memulai dari Hajar Aswad, segera berputar mengelilingi Ka'bah dengan arah kebalikan arah jarum jam. Catatan dilarang ketika tawaf melalui dalam Hijr Ismail. Ini tidak boleh melewati dalam Hijr Ismail. Dalam kenyataannya memang ada penjaga, tidak bisa kita melewati Hijr Ismail bagian dalam. Baik. Ya, kenapa? Karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Nah, insya Allah untuk Teh Rani, kita antar ke Hijr Ismail. Kenapa? Kalau sekarang insya Allah jadwalnya sudah ada. Ya, mudah-mudahan di keberangkatan Teh Tari maupun Teh Rani tidak berubah. Nah, kalau yang kami monitoring setiap malamnya dari jam 10 malam sampai jam 1 malam. Tinggal sabar saja, ngantri sekitar 1 jam berdesak-desakan. Biarkan, biarkan. Sabar kepada Allah. Ya, sabar, sabar. Kita, saran saya, Teh Tari, Teh Rani, berupayalah, gitu ya. Ya, berupayalah. Bisa, bisa sholat di Hijr Ismail. Begitu. Baik. Maaf tadi terlewat. Maaf tadi belum dijelaskan em, tempat-tempat mustajab. Nah, kami sarankan Teh Tari, Teh Rani, Irwan. Ini silakan. Ini multajam. Multajam itu antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Nah, di sini silakan. Sunnahnya adalah tempelkan pipi kanan, tempelkan kedua telapak tangan dan dada, dan di situ berdoa kepada Allah. Nah, dikarenakan desak-desakan, paling tidak silahkan memegang multajam dan berdoa kepada Allah. Masya Allah. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Di belakang makom Ibrahim, silahkan berdoa juga, ini mustajab. Dan di rukun Yamani silahkan diusap dan berdoa. Gitu. Berdoa. Nah, untuk rukun Yamani relatif insya Allah jamaah yang sepuh pun bisa sampai mengusap rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad ini Masya Allah. Kalau mudah ya, kalau Allah mudahkan insya Allah mudah. Tapi kalau misalkan rezekinya kita tidak dapat juga dari kejauhan saja. Gitu. Baik. Baik, selanjutnya disunahkan bagi pria untuk ramal berlari kecil pada 3 putaran pertama. Nah, disunahkan. Namun pada praktiknya kita tidak bisa ramal berlari-lari kecil. Kenapa? Karena kita dalam satu grup dan juga kita padat di sana ya. Nah, seperti itu. Selalu berzikir dan berdoa selama tawaf dengan doa yang terbaik. Ya. Tidak ada doa wajib dalam tawaf. Nah, tidak ada doa wajib dalam tawaf. Jadi mudahnya ketika kami nanti ngebimbing itu, mudahnya begini. Dari sini, dari Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Lalu tibalah di mana? Di makam Ibrahim di sini. Ya, selama tawaf, ya selama tawaf itu kami anjurkan belum boleh menyentuh untuk Ka'bah maupun makom Ibrahim. Kenapa? Ini mengandung wewangian. Untuk kehati-hatian kita, walaupun kita tidak menggunakannya, tapi kita mengenai wewangian. Jadi kehati-hatian, insya Allah di waktu yang lain. Kenapa? Karena kita masih mempunyai waktu yang lain untuk menyentuh Ka'bah maupun makom Ibrahim, insya Allah. Baik. Lalu tibalah di makam Ibrahim. Nah, makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim dalam ketika mendirikan Ka'bah. Bukan makam bahasa Sunda mah makam sanes makam untuk uh, memakamkan, bukan seperti itu, tapi ini adalah makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim mendirikan Ka'bah. Tiba saja ke makam Ibrahim di sini gitu ya. Nanti berdoa di sini, dan dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani tidak ada doa yang wajib. Nah, namun kami para pembimbing menggunakan buku panduan, ada doa-doa yang sudah disusun, insya Allah memudahkan dan mengingatkan kita ke jumlah putaran. Gitu, seperti itu. Baik, maaf. Lalu sunahnya dari rukun Yamani ke pintu Ka'bah itu berzikir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, begitu. Seperti itu. Jadi populer, tidak sulit untuk berzikir kita. Nah, seperti itu. Ya. Ketika sampai rukun Yamani tadi sudah disampaikan, ya, namun ketika tidak bisa mengusap karena ramai orang tahap, maka diganti dengan memberi isyarat. Jadi ketika di rukun Yamani melambaikan tangan ataupun mengangkat tangan kita Bismillahirrahmanirrahim, namun tidak dikecup di rukun Yamani. Begitu insya Allah. Baik. Dari sini, selepas putaran ketujuh, ya, maka
kita disunahkan untuk sholat ba'da tawaf. Usuli sunnatan ba'da tawaf, ini mustaqbilal Ka'bah. Di sini mustaqbilal Ka'bah. Nah, mustaqbilal Ka'bah, tidak boleh mustaqbilal kiblat. Kenapa? Karena kita langsung menatap Ka'bah. Nah, ada dua pendapat ketika kita sholat, boleh sambil melihat Ka'bah dan boleh juga menatap tempat sujud. Nah, kami sarankan untuk sholat sunnah, kami sarankan tetap sujud, ke tempat sujud gitu ya, melihatnya. Kenapa? Karena khawatir pandangan kita itu tercuri kepada orang yang lewat, karena memang padat ini ada lalu lalang orang ketika tawaf. Ketika sholat wajib, karena memang semuanya serempak gitu, baik yang muslimah juga bisa di area pelataran Ka'bah, di area zona perempuan, boleh melihat melihat Ka'bah, mengambil keutamaan itu. Ada kaitannya sholat ini, ya. Sholat, ya, ba'da tawaf, silakan sholat di belakang maqam Ibrahim. Dominan untuk jamaah Indonesia diarahkan ke sebelah kanan, ke sebelah sini. Dan di sebelah sini, selepas sholat, ya berdoa sama-sama muhasabah. Selepas itu, kami biasa mendokumentasikan, ya, karena momen umroh gitu, momen rangkaian umroh itu kami biasa mendokumentasikan dengan foto background Ka'bah dan Zam-Zam Tower. Ya, beberapa karya saya sendiri diupload di Instagram maupun di Facebook. Kenapa? Ini bagian dari layanan secara pribadi, punya kepuasan kalau memberikan dokumentasi ke jamaah itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, dari sini minum air Zam-Zam. Untuk rangkaian umroh, sebelum sa'i, dari tawaf ke sa'i dalam hal ini, kami sunahnya minum air Zam-Zam sambil berdiri dan menghadap ke Ka'bah gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setidaknya Teh Tari, setidaknya untuk doa minum air Zam-Zam silahkan harus hafal. Kenapa? Karena akan terus berulang minum air Zam-Zam. Nah, tambahkan doa yang lainnya juga selepas minum air Zam-Zam ini. Dan untuk laki-laki disunahkan ambil sedikit untuk membasuh kepala. Begitu. Ya, doa minum air Zam-Zamnya silahkan hafal. Nah, lanjut kita ke Bukit Sofa Marwah, gitu ya. Nah, naik ke Bukit Sofa. Abda'u bima wa rasuluhu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Jadi ketika kita naik ke Bukit Sofa, maka kita berdoa itu, ya. Selepas di Bukit Sofa, kita menghadap Ka'bah, bagian atas Ka'bah terlihat di Bukit Sofa. Jangan bayangkan kita seperti di bukit bukit apa ya. Kalau jadi itu sudah marmer gitu ya, sudah lantainya sudah tidak ada berdebu lagi sekarang. Jadi naik bukit, namun tidak sampai, tidak ya. Namun tidak disunahkan naik ke puncak Bukit Sofa. Kenapa? Karena memang sekarang mau ditutup juga dan memang sunahnya cukup saja ke area Bukit Sofa saja. Nah, begitu ini areanya ya. Menghadap Ka'bah, mengangkat tangan untuk berdoa. Ya, biasa kami bimbing di situ. Membaca takbir, tahlil, dan tahmid, dan tasbih, serta berdoa. Nah, dengan doa yang diinginkan, silakan. Ya, selanjutnya berjalan menuju ke Bukit Marwah dengan tetap membaca doa dan zikir. Kalian fanu semua. Jadi kami anjurkan sahabat semua tidak ada obrolan. Tidak ada obrolan, silakan lanjutkan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Biasanya nadanya kami ganti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Supaya lebih semangat lagi. Begitu. Dan nanti kita akan menemu lampu hijau, jaraknya antara 75 meter. Bagi laki-laki melakukan ramal berlari-lari kecil, ya, ketika sampai di tanda warna hijau dan kembali berjalan ketika bertemu tanda hijau berikutnya. Untuk perempuan gitu ya, ramal itu yaitu disunahkan tidak ramal, tidak berlari-lari kecil, tapi berjalan lebih cepat saja. Begitu. Insya Allah.
Doanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Itu insyaallah semua dibimbing oleh pembimbing insyaallah. Baik. Sofa Marwah ganjil. Marwah Sofa genap. Ya. Jadi ketika naik bukit Sofa maupun Marwah yang tadi zikirnya Inna Sofa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima wa man tata'a khairan fa innallaha syakirun alim. Begitu. Seperti itu untuk rangkaian ibadah umroh dalam hal ini adalah sa'i. Ketika sa'i, teh tari, teh rani, ini boleh batal. Tidak tahan, mohon maaf, kentut, maka nggak apa-apa, silakan. Apakah utama menjaga wudhu? Utama. Namun kaidahnya boleh batal. Menjaga lebih baik, begitu. Seperti itu, insya Allah. Lalu, sampailah di 7 di sini, ya. 7 di Bukit Marwah gitu ya, sampailah ke tujuh kalinya dan berakhir di Bukit Marwah, silahkan tahalul memotong rambut gitu ya, memotong rambut sunahnya untuk laki-laki sampai botak, untuk perempuan cukup seruas jari saja ya, bagi wanita hanya memotong sedikit ujung rambut dan hati-hati tidak boleh sampai kelihatan. Jadi cek bahasa Sunda nama dikodok dipotongnya teh gitu di dalam kerudung, jadi jangan sampai terlihat rambutnya insya Allah. Demikian, jadi rangkaiannya totally dalam waktu 10 jam, mudah menghitungnya. Untuk rangkaian eh, untuk prosesi tawaf sa'inya kira-kira dalam 4 jam mudahnya, tergantung speed kecepatan berjalan insya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Ini ternyata lumayan lama juga ya. Bahkan sekitar 50 menit. Silakan jika ada yang ditanyakan, Teh Rani dan Teh Karin, silakan. Enggak? Bila ini ditaruhkan. Cekap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Karima nanti kita tetap muka ya. Nah, Teh Rani nanti kita matangkan di bandara. Nah, insya Allah kita tetap muka silaturahim sama Airwan juga insya Allah. Kita silaturahim sambil ngopi-ngopi itu selama kita benar. Oke ya. Alhamdulillah. Baik, Teh Rani cekap teh. Alhamdulillah cekap Pak Ustadz. Ya mohon. Nah bila patarosan mah yang sungkan seperti kita nggak tiap hari komunikasi di WhatsApp, maka jangan sungkan-sungkan. Kenapa? Karena memang proses umroh ini ya harus harus yakin, harus mantap ya. Jadi tidak ada keraguan sedikit. Nah, em, untuk keberangkatan kan jadwal udah ada ya Teh Rani ya, udah keterima ya. Atas saya Pak Ustadz Mohon, atas dikintun mohon. Nah, kembali dijajak ku keluarga, tetapi kumaha teh. ku keluarga panginten Mohon atau syukur ya gitu mah, pokoknya mah teteh tabu genep terus air di itu teh punten gitu, terus sesuai edaran tabu genep di gitu di bandara ya. bandara. Mohon bandara itu seperti itu. Nah insya Allah ini terus dari waktu ke waktu walaupun malam ya mangga silakan komunikasi dengan sungkan. Alhamdulillah. Mangga upami saya patarosan insya Allah mudah-mudahan faham Kang Teh Rani margi tilu dinten deui teh tari masih sabulan langkung margi 8 April insya Allah, jadi masih lami. Kenapa diajak sekarang ya Alhamdulillah bisa bisa lebih persiapan ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, insya Allah dicukupkan dan mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa Alhamdulillah. kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang, Mohon izin sabi-sabi Liz. teh, mohon atur nuhun, patuh pangkin.